حي على الصلاة حي على الصلاة Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladziina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat dengan wasiatut taqwa. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini atas izin Allah kita berada di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, memenuhi seruan Allah bahwa apabila datang hari Jumat kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat.
Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, beberapa hari lagi umat Islam akan mengadakan Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha, yang pada tahun ini yang sudah kita dengar mengenai penentuan tanggal 10 Zulhijjah. Pasti akan ada perbedaan dari yang menentukan atau memastikan Hari Raya Idul Adha Rabu dengan Kamis, karena penentuan 1 Zulhijjahnya juga berbeda. Bagi kita insya Allah perbedaan itu tidak akan menjadi pemicu hal-hal buruk, apalagi perselisihan. Perbedaan pendapat itu karena semua didasarkan kepada dalil-dalil ilmiah, maka jadikan itu sebagai sebuah khazanah kekayaan keilmuan, bahwa banyak hal yang memang tidak bisa sama, banyak hal yang memang harus berbeda, dan itulah salah satu di antara bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai ibadah yang kita lakukan atas dasar kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan Idul Adha atau Idul Kurban, di mana pada tanggal 10 Zulhijjah umat Islam akan melaksanakan sholat Idul Adha. Dan mulai sholat itu atau setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban, yang para ulama sepakat hukumnya adalah sunnah muakkad. Dan ada yang berpendapat wajib bagi orang yang mampu, tetapi secara umum hukumnya adalah sunnah muakkad berdasarkan pendapat para ulama. Ibadah kurban ini setelah dimulai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai tanggal 10 setelah salat Idul Adha, juga diteruskan 3 hari sesudah Idul Adha yang disebut dengan Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, umat Islam dilarang atau haram hukumnya berpuasa. Dapat kita bayangkan puasa yang demikian indahnya, yang demikian hebatnya sebagai sebuah amal ibadah, tapi pada hari itu selama 4 hari kita diharamkan untuk berpuasa. Artinya ketika diharamkan berpuasa, maka kita wajib makan. Tidak boleh tidak, wajib makan. Dan ternyata kenapa wajib makan pada saat itu? Karena Allah akan memberi hidangan, akan memberi suguhan bagi umat Islam, suguhan yang halal, suguhan yang nikmat, suguhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada kita umat Islam melalui tangan orang-orang yang mampu, tangan orang-orang yang kaya. Karena mereka menyadari bahwa man wajada sa'atan li ayyudhiya, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berudhiyah atau untuk berkurban, falam yudhi, sedangkan dia tidak berkurban, fala yaqrubanna musallana, demikian kata Rasulullah, maka orang itu jangan mendekati tempat sholat kami. Karena itulah orang yang merasa mampu berkurban, mereka akan berkurban. Dan kurban sendiri adalah merupakan kata dari qarraba yuqarribu, kurbanan, takriban atau kurbanan, yang artinya mendekatkan. Sehingga orang yang berkurban tujuannya tidak lain untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat kurban sesungguhnya bukan syariat yang
baru atau bukan syariat yang baru disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi jauh sebelum itu, bahkan sejak zaman Nabi Adam, syariat berkurban itu sudah diberlakukan. Mari kita lihat dalam Al-Quran sejarah tentang kurban pada zaman Nabi Adam. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27 sampai ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba abnai adama bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ud dzalimin. Ayat ini mengisahkan tentang dua orang anak Adam yang dalam sejarah dikenal dengan nama Qabil dan Habil. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa melahirkan anak, kelahirannya selalu kembar. Dan satu kali lahir, kembarnya satu laki dan satu perempuan. Kemudian kelahiran yang kedua juga satu laki-laki dan satu perempuan. Yang ketiga dan seterusnya juga demikian. Dan setelah mereka dewasa, Nabi Adam berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menikahkan anak-anaknya dengan cara disilam, yakni anak laki-laki yang lahir pertama harus menikah dengan anak perempuan yang lahir kedua, dan anak perempuan yang lahir pertama harus menikah dengan anak laki-laki yang lahir kedua. Itu aturan. Dan ternyata ketika aturan itu dikenakan kepada Qabil dan Habil anak Nabi Adam, yang notabene adalah kakak beradik, ternyata salah satu di antara keduanya menolak aturan itu, yakni Qabil maunya ia menikahi perempuan yang lahir bersamaan, padahal aturannya Qabil harus menikahi perempuan yang lahir kedua yang bersama dengan Habil. Akhirnya apa? Karena ketidakmauan Qabil melaksanakan perintah itu, Nabi Adam kemudian memerintahkan keduanya untuk berkurban. Kata Nabi Adam, sebelum kami meninggalkan kalian, silahkan kalian berkurban. Dan siapa yang kurbannya diterima, ialah yang berhak menikahi perempuan yang memang sudah diatur harus dinikahi. Berkurbanlah mereka. Qabil seorang petani, dia berkurban dengan padi atau dengan gandum yang bukan gandum pilihan, dengan gandum yang jelek. Sementara Habil seorang peternak, dia berkurban dengan domba pilihan, domba yang bagus, domba yang hebat. Disimpanlah kurban kedua orang itu di sebuah bukit. Dan ternyata salah satu di antara kurban itu, yakni kurban Habil, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kurbannya Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena penerimaan dan penolakan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Qabil tidak boleh menikahi perempuan yang ia senangi, yang ia inginkan. Dan karena itulah maka Qabil marah. Marahnya kepada Habil, dan akhirnya terjadilah suatu peristiwa pertama terjadi di dunia, pembunuhan dari seorang Qabil terhadap Habil. Habil kemudian dibunuh. Qala la aqtulannaka, kata Qabil, saya akan benar-benar membunuhmu. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah kurban dari orang-orang yang bertakwa. Dan ternyata Qabil benar-benar membunuh Habil
dan Habil sama sekali tidak melawannya. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, seandainya engkau wahai Qabil mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadiya ilaik, aku tidak akan melawannya sedikit pun. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin, karena aku sesungguhnya sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa itsmika, sesungguhnya aku ingin engkau kembali dengan dosaku dan dosamu. Fatakuna min ashabin nar, maka engkau wahai Qabil akan menjadi ahli neraka. Wadzalika jazaa'ud dzalimin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Dari peristiwa kurban Qabil dan Habil ini jelas bagi kita bahwa kurban itu dasarnya harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu dasarnya harus menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata syariat kurban pada zaman Nabi Adam itu kemudian berlangsung juga syariat kurban pada zaman Nabi Ibrahim. Dan inilah yang paling terkenal dalam Al-Quran. Syariat kurban pada zaman Nabi Ibrahim dapat dilihat dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas solihin, fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ruya inna kadzalika nazilul muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibin adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Itulah ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang kurban pada zaman Nabi Ibrahim, di mana Ibrahim setelah mendapat gelar Khalilullah karena banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, dan Ibrahim mampu menghadapi ujian itu. Kemudian Ibrahim diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang berlimpah ruah. Sehingga ketika ada yang bertanya, buat apa harta ini semua wahai Ibrahim? Ibrahim berkata, harta ini bukan milikku. Harta ini adalah milik Allah. Dan apabila Allah ingin mengambilnya, saya ridho, silahkan Allah mengambil hartaku. Bukan hanya hartaku, kalaupun Allah mengambil anak kesayanganku satu-satunya, yang lahir dari ibunya setelah Nabi Ibrahim berusia 90 tahun. Betapa sayang terhadap anak itu. Tetapi kemudian Ibrahim mengatakan, jangankan hartaku, anakku yang paling saya sayangi satu-satunya itu, kalau Allah mau mengambilnya, silahkan, aku ridho untuk diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian Nabi Ibrahim bermimpi, dan ternyata mimpi itu adalah mimpi yang benar, sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Ibrahim harus menyembelih anaknya Ismail, anak soleh, anak yang ganteng, yang gagah, anak yang dicintai satu-satunya, harus dikorbankan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang ayah tentu ada kegamangan, ada keraguan di awal-awal. Kenapa? Karena perintah untuk menyembelih anak sendiri sangat tidak masuk akal, sangat tidak rasional. Tapi begitulah ternyata syariat agama Allah, banyak yang tidak rasional, banyak yang tidak masuk akal. Tetapi apabila kita ikuti dengan penuh penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di balik itu ada hikmah yang sangat besar. Ternyata pada kenyataannya, ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, digantilah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kibas, dengan seekor domba yang besar, yang menurut riwayat domba yang digunakan untuk mengganti Ismail itu adalah domba yang dikurbankan oleh Habil, dan kemudian disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga ribuan tahun, dan kemudian digunakan
untuk mengganti Ismail dalam kurban oleh Ibrahim kepada anaknya Ismail. Terjadilah kurban menyembelih anaknya yang diganti dengan seekor kipas. Dan ternyata perintah itu akhirnya sangat masuk akal. Apalagi bagi siapa yang memiliki harta, dan semua harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata banyak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalau kita pikirkan masuk akal, rasional, sangat dapat dipengerti, sangat dapat dipahami, dan ternyata hasilnya, manfaatnya akan kembali kepada kita juga. Syariat kurban pada zaman Nabi Ibrahim itu kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dinyatakan, anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wahai engkau Muhammad, ikuti millah Ibrahim, ikuti agama Ibrahim yang salah satunya adalah syariat kurban. Maka diungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberi engkau wahai Muhammad telaga Kautsar atau kenikmatan yang sangat berlimpah. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau kepada Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya musuh-musuhmu telah kalah. Akhirnya kurban disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kurban disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita merasa beruntung karena kita tidak disuruh oleh Allah untuk menyembelih anak kita, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih binatang atau hewan kurban, yang semua itu adalah titipan dari Allah kepada kita sekalian. Dan hikmahnya ternyata begitu besar di balik itu. Bahkan barang siapa yang berkurban, maka hewan yang dikorbankan itu kelak akan menjadi saksi, menjadi tunggangan kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu filosofi dari kegiatan Idul Adha ini atau penyembelih kurban ini, jangan pelit untuk berkurban, terutama untuk berkurban sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pelit untuk mengeluarkan harta kita untuk berinfak dan sedekah. Bayangkan ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa setiap pagi ketika orang keluar dari rumahnya untuk bekerja pada siang hari, selalu ada malaikat yang mendoakan. Doanya apa? Doanya ternyata, ya Allah, ganti harta orang yang berinfak dengan pengganti yang lebih baik, dengan pengganti yang lebih banyak dan barokah. Dan yang satu lagi malaikat berdoa, ya Allah, hancurkan, lenyapkan harta orang yang tidak mau berinfak, orang yang tidak mau bersedekah. Malu kita kalau kita tidak berinfak, tidak bersedekah, karena sesungguhnya harta yang kita pegang itu bukan harta kita, tapi titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah memerintahkan kita untuk berkurban atau untuk berinfak sedekah, lakukan semua itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, keikhlasan kepadanya. Insya Allah yakin kelak semua pengorbanan kita akan kita temukan di surga dengan kenikmatan yang tiada terhingga. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita miliki, dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan apapun kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.